Janji nikah dari Ricky dan Friska. Dan saat ini kita akan menyambut kehadiran dari keluarga mempelai pria diikuti oleh keluarga dari mempelai wanita. Sambut kehadiran dari mempelai pria Ricky bersama dengan gembala memasuki ruangan. Mari sama-sama kita berikan aplaus, berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Kedua mempelai yang berbahagia. Namun sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, Ricky, kamu udah ganteng banget loh hari ini ya. Tenang ya Ricky. Oke Ricky, apakah hari ini kamu siap dengan penuh kesadaran untuk mengambil tanggung jawab menjadi wakil Kristus di dalam pernikahan? Ya, saya siap mengambil tanggung jawab sebagai wakil Kristus di dalam pernikahan. Ya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Dan mari sama-sama saat ini kita akan menyambut mempelai pria Friska. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan luar biasa. Kita sambut mempelai wanita Friska. Shalom Om Buan. Shalom Friska. Ya. Baik, saat ini siapakah akan memberikan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk memelihara dan melindungi Friska kepada Ricky? Nah, saya persilakan saat ini Om Buan untuk boleh menyampaikan pesan, nasihat kepada Ricky sebelum Om Buan menyerahkan Friska kepada Ricky. Silakan Om. Ricky, hari ini saya mau memberikan buah hati saya untuk menjadi penolong dalam hidup kamu, juga tanggung jawab yang akan kamu pegang. Seperti Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada saya untuk merawat, mendidik dia, untuk menyayangi dia dengan sepenuh hati. Apakah kamu siap untuk menerima itu? Juga tanggung jawabnya dengan kasih Tuhan dan juga takut akan Tuhan. Ya, saya siap. Ya, Om Buan, saya persilakan untuk menyerahkan Friska kepada Ricky. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mari mengucap syukur kepada-Nya. Katakan Dia adalah kesudahan.
kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Hadirat-Mu yang akan mempersatukan kedua anak-anak-Mu ini di dalam ikatan pernikahan yang kudus, yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga selain pada maut yang akan memisahkan mereka. Bapak, terima kasih untuk kasih kuasa pertolongan yang sudah dari pernikahan mereka, dan firman-Mu juga yang akan menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan ya, hari ini akhirnya tiba juga ya. Dan memang sangat tidak mudah sekali ya untuk melakukan pernikahan di situasi seperti ini. Tapi kita mengucap syukur buat pertolongan dan rahmat Tuhan untuk hari ini boleh ada. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, dan untuk kedua mempelai, sebelum saya mempersatukan kalian, sebelum saya mengurapi kalian menjadi suami dan istri, saya akan membagikan firman Tuhan. Yang pertama, kalau kita ditanya nih ya, tujuan menikah itu apa? Ya, kalau saya mau tanya sekali lagi deh, Riki, tujuan menikah apa, Riki? Untuk saling mengasihi. Kalau Rizka, saling mengasihi juga, ya. Untung jawabnya saling mengasihi ya. Biasanya orang kalau ditanya, kamu kenapa sih pengen married gitu ya, biasanya orang jawabnya pengen bahagia. Karena saya pengen mencari kebahagiaan. Karena kalau kita lihat di film-film kartun, film-film dongeng, biasanya nanti setelah adegan ini nih, pria wanitanya dipersatukan, keluar tulisan and they live happily ever after, dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Wah, sehingga anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil, pernikahan yang gak ada salah pahamnya. Ya, semua pernikahan ternyata tidak ada yang bahagia selama-lamanya. Jadi saya mau ingatkan sama Riki dan Priska, kalau kita tujuan menikah cari bahagia, kalian akan kecewa. Makanya tadi saya tanya sebelum masuk. Ya, orang tuanya sempat kaget, kenapa ditanya lagi anak saya? Ya saya harus nanya om tante ya, supaya gak mempermalukan keluarga suatu hari nanti. Mendingan malu sekarang, mumpung yang datang juga dikitan. Ya, resepsi gampang, tinggal dibubarin gitu ya. Tukang foto, tukang video udah datang, biarin aja suruh pada pulang ya. Yakin mau kabur nggak? Nah, ya karena menikah itu kalau naik pesawat kan kita kalau beli tiket PP tuh pulang pergi, tapi kalau menikah tiketnya satu arah. Riki dan Priska bentar lagi akan take off dan tidak ada tiket pulang lagi. Ibaratnya kayak naik roller coaster, mau nanti jungkir balik, teriak-teriak, nggak boleh keluar dari roller coaster. Nggak boleh, nggak mau, gue nggak mau bareng si Riki, cabutnya sabuk pengawalnya marah. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau kita kembali kepada kitab Kejadian yang adalah awal dari segala-galanya, Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan
dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi makanya Tuhan buat institusi pernikahan, sehingga waktu orang melihat pernikahan kalian, mereka mengerti, oh inilah Allah yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau ditanya, apa sih tujuan menikah? Supaya kami membentuk keluarga yang segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Harus itu jawabannya. Artinya apa yang tadi saya bilang? Gambaran pria yaitu Ricky, gambaran wanita yaitu Priska, dari dua, nah ini pada udah ditekanin terus nih ya, dua lupa menjadi satu. Gampang atau susah? Yang sudah menikah gampang atau susah? Kalau udah bagian ini tadi yang awal bahagia, bagian tua ini susah. Susah, pasti susah. Adik kakak Priska sama Frans dulu sering berantem waktu serumah. Ya. Adik kakak. Tetapi mereka Indonesia sudah punya kedaulatan sendiri. Nah disitulah proses dua menjadi satu. Seringkali banyak orang tua proses ininya nggak mulus. Mereka nggak rela anak-anaknya berdiri jadi negara mandiri, sehingga mereka susah dua menjadi satunya. Ya. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya dan suami tetap melayani Tuhan. Ini anak-anak nggak ada nih 2 ekor. Ditinggal di rumah. Anak saya bingung waktu saya mau beli. Maka mau kemana? Udah dandan kan? Dia kira hari Minggu kayaknya. Bingung. Wataknya langsung bingung ya. Kira hari Minggu kayaknya. Mama mau pelayanan. Oh oke. God bless you. Wah, dia udah tahu lah saya mau pelayanan. Ya, padahal biasanya Sabtu tuh saya bareng anak di rumah. Tapi anak-anak udah tahu. Kami bukan keluarga yang mengutamakan anak, tapi kita keluarga yang mengutamakan Tuhan. Ada waktunya bersama anak, ada waktunya bersama pasangan, tapi ingat kalian juga selalu harus ada waktunya bersama Tuhan. Karena kalau enggak, ingat ya, nanti kalian begini, bahkan lama-lama begini, bubar jalan. Ya, oke, Vicky dan Priska, baik. Sekarang saya tanya yang terakhir kalinya. Saya udah selesai nih firman Tuhan. Siap melanjut? Siap ya. Ingat ya, jadikan Tuhan sebagai pusat rumah tangga kalian. Untuk bisa mengasihi pasangan mereka hingga maut memisahkan mereka. Akan ada konflik, akan ada badai, akan ada hujan. Tetapi waktu cinta di dalam diri mereka yang berasal daripada Tuhan itu tetap menyala. Maka di setiap musim kehidupan kedua anak-anakmu ini, mereka akan tangguh, mereka akan terus berpusat kepada Kristus. Dan hari ini Tuhan, hamba berdoa sebelum kedua anak-anakmu ini mengucapkan janji nikah, biarlah kasih-Mu mengalir penuh buat kedua anak-anakmu ini. Terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau Allah satu hidup, setiap musim di hidupku kekuatan memberi pengharapan. Engkau Dan Priska, pada saat kamu nanti mengucapkan janji nikah, itu artinya kamu bersedia menerima Ricky, ya, sebagai suami. Itu adalah sebuah keputusan yang sangat besar untuk seorang perempuan. Kenapa? Karena kamu akan menjadikan dia sebagai kepala dalam hidup kamu. Itu artinya kamu harus belajar menyerahkan diri. Dan ini yang paling sulit untuk seorang perempuan, belajar menundukkan diri, ya. Dan seperti kita menundukkan diri kepada Tuhan, kamu belajar menghormati dia, menghargai dia, dan tentunya bersama-sama melayani Tuhan. Apakah kamu siap, Priska? Ya, saya siap. Oke, silakan Vicky dan Priska.
Priska, aku mengikat janji denganmu hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh saksi untuk mengasihimu dengan kasih yang tak bersyarat. Aku akan setia kepadamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau membiarkanmu seorang diri. Aku akan memimpin, menuntun, melindungi, dan memeliharamu. Aku akan hidup denganmu dengan penuh pengertian dan penuh perhatian akan kebutuhan-kebutuhanmu. Aku akan menghormatimu sebagai rekan pewaris anugerah Allah. Aku berjanji untuk menggenapi rencana Allah bagi kehidupan kita dengan memberikan kepemimpinan yang penuh kasih dan perlindungan rohani bagimu dan bagi anak-anak kita. Aku berjanji untuk bekerjasama denganmu dalam membangun dan memajukan kerajaan Allah sampai Yesus datang dan sampai maut memisahkan kita. Tuhan, berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara semua untuk Riki. Silakan Ika. Riki, aku mengikat janji dengan hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh saksi untuk menjadi istri yang setia dan penolong yang bertanggung jawab. Aku berjanji untuk mengasihimu dan memberikan diri kepadamu sebagai pelindung rohaniku. Aku tidak akan melintangmu, namun akan membuka dan mendorongmu dalam seluruh hidupku. Aku berjanji untuk mendukungmu dan menghormatimu sebagai kepala keluarga kita. Aku berjanji untuk bekerja sama denganmu untuk memajukan kerajaan Allah sampai Yesus datang dan sampai maut memisahkan kita. Oke, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi ini adalah cincin yang nggak bisa tergantikan. Kenapa? Karena cincin ini akan menjadi tanda dari janji nikah yang kalian tadi sudah ucapkan. Artinya apa? Setiap kali kalian melihat cincin ini, cincin itu bulat, artinya seperti kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Makanya tadi saya tutup dengan pujian, biarlah kasih Tuhan selalu ada dalam hati kita, tidak berkesudahan di setiap musim kehidupan. Kalian akan mengalami banyak babak-babak yang baru. Tetapi waktu ada kasih Tuhan, jadi waktu setiap kali kalian melihat cincin itu kan harus selalu ingat, saya sudah mengikatkan diri saya dengan janji nikah. Dan ada kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang bisa menolong saya untuk terus mengasihi pasangan saya. Jari jempolnya buka, telunjuknya buka, kelingkingnya buka. Sekarang coba jari manisnya bisa dibuka nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa dibuka ya? Kenapa? Maka dari itu kenapa cincin ditaruh di sini? Karena kalian untuk kan mengenakan cincin nikah nanti, karena akan dipersatukan. Demikianlah juga untuk kalian menikah, kalian itu sudah menjadi dua, menjadi satu, nggak bisa dipisahkan. Semua jari ini yang nggak bisa pisah nih, susah. Mau nggak ininya nggak dibuka-buka juga sama nih, susah tuh. Ya, ada materai kasih Tuhan yang akan terus mempersatukan kalian. Oke, sekarang silakan Priska. Sama seperti tadi, lakukan dalam nama Yesus, perlahan-lahan supaya terdokumentasi dengan baik. Silakan. Sudah? Oke, berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, silakan menghadap lagi ke depan. Akan aku, Riki dan Priska, apakah kalian percaya bahwa roti yang di tangan kanan kalian adalah persekutuan kalian dengan tubuh Kristus? Ya, silakan kalian memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Riki dan Priska, apakah kalian percaya
biasa, tapi itu adalah darah Kristus yang menebus dosa kalian dan yang menjadi materai perjanjian pernikahan kalian. Ya, saya percaya. Oke, silakan kalian menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang aku terima daripada engkau, saat ini aku mempersatukan Ricky dan Friska. Saat ini aku mempersatukan kalian di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Saat ini engkau resmi menjadi suami dan istri. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, oleh tubuh dan darah Yesus, kalian diikat menjadi keluarga yang baru. Kalian menjadi suami dan istri. Saat ini Ricky, terimalah berkat daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan yang akan memampukan engkau. Urapan daripada Kristus mengalir atas kehidupanmu. Hikmat daripada Allah. Apapun yang kau perbuat, kau jumpai dengan tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil, menjadi beruntung, menjadi berkemenangan. Engkau juga diurapi menjadi seorang ayah. Engkau dipersiapkan untuk menjadi ayah dari anak-anakmu dengan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Dan saat ini juga Friska, terimalah engkau menerima urapan menjadi seorang istri yang memampukan engkau menjadi seorang penolong yang sepadan. Engkau akan menghibur suamimu. Engkau akan menolong, memberikan hikmat, memberikan pertolongan kepada suamimu, menjadi penolong yang sepadan. Dan kau akan menjadi ibu dari anak-anakmu, yang akan membawa anak-anakmu menjadi anak-anak yang tangguh, yang benih keturunan. Dalam diri Ricky juga Friska dibebaskan dari segala kutuk. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, benih daripada ilahi ada dalam diri kedua anak-anakmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, berkat sulung untuk pernikahan Ricky dan Friska, aku curahkan dan aku alirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan karuniakan buat Ricky, dan inilah juga Friska, suami yang sudah Tuhan karuniakan buat kami, mengucap syukur sama Tuhan. Ya, silakan Ricky lakukan dalam nama Yesus. Pelan-pelan ya. Oke, silakan dirapikan belakangnya. Oke. Ya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara semua. Nah, saat ini biasanya momen yang ditunggu-tunggu oleh pasangan-pasangan, oleh para yang hadir juga. Ya, ada yang ingin mendokumentasikan langsung di depan mereka, mengganggu sekali kalian kalau begitu ya. Ya. Oke, Ricky dan Friska, kalian akan melakukan wedding kiss, dan ini adalah ciuman yang kudus. Ya, seks saya sudah ajarkan sama kalian ya, itu bukan sesuatu yang kotor, tapi di dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus, anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap pasangan suami istri. Jadi silakan Ricky, kau melakukannya dengan kasih daripada Tuhan dalam hitungan yang belum. Nyosor aja ya. Sudah tidak sabar. Saya belum hitung, nggak boleh maju dulu. Ini tante anak-anaknya sudah semangat sekali ya. Oke, dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, boleh dekat-dekat. 2,5. 3. Kayaknya agak abdol ya kalau di kening ya. Nggak seru ya, nggak seru. Di bibir ya, boleh kan Om Tante? Atau Om mau ajarin dulu? Ya, nggak seru kalau cuma di kening. Di bibir, ayo. Loh, ini bukan sesuatu yang pornografi ya. Ciuman yang kudus. Siap ya, di bibir ya. Hitungan 100, oke? Hitungan 3 ya. 1, mendekat Rikinya. 2, 3. Oke, Tuhan, dan inilah dia keluarga yang baru. Kita sambut keluarga Bapak Riki. Dan inilah Ibu Riki. Tapi jangan dipanggil Burik ya, jangan. Ya.
Ya, silakan dimasukkan. Oke. Ya puaskan. Pak, Mas, kami memohon doa Papa Mama supaya pernikahan kami langgeng dan diberkati oleh berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Ya, silakan Om didoakan. Ku takkan lupa anugerahnya, Dia puaskan, Dia puaskan, puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa Doakan Om buat Rizka. kasihnya. Silakan Tante doakan Riki. Ku takkan lupa anugerahnya, Dia puaskan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya, Dia puaskan. Terima kasih buat setiap teladannya, setiap perhatiannya, setiap kasih sayangnya. Terima kasih ya Mas. Nyuruhin kita supaya kita juga bisa jadi keluarga yang kata-kata Tuhan dan seperti mama papa. Terima kasih. Ya. Silakan. Rizka. Ya, Om doakan Rizka ya. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya, Dia puaskan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya, Dia puaskan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Oke, silakan disimpan. Bersama
pernikahan Ricky dan Friska pada siang hari ini. Kami bersyukur karena semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Ricky dan Friska boleh melanjutkan hari-hari ke depan dengan menjadikan Engkau sebagai pusat dalam kehidupan mereka. Bapak berdoa juga untuk seluruh yang hadir, diberkatilah keluarga demi keluarga, diberkatilah setiap usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk resepsi yang akan dilakukan sore nanti, hadirat Tuhan yang tetap ada di tengah-tengah kami. Dan kami juga berdoa untuk kelancaran yang mengalir berlimpah-limpah sepanjang acara resepsi pada sore nanti. Terima kasih Bapak, dan saat ini mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Israel. Berkat yang akan menjadikan engkau berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kau semua sudah menerima dan percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Yesus Kristus. Terima kasih karena berkatnya kami bisa sampai di sini. Dan juga tidak lupa kami juga berterima kasih kepada Pastor Diari yang sudah membimbing kami di bimbingan pranikah, dan juga kami berterima kasih kepada Dr. Tias yang sudah membimbing kami di bimbingan pranikah. Banyak sekali saran, masukan, bimbingan, nasihat bagaimana nanti setelah menikah harus bagaimana, harus saling kompromi, harus saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling memelihara dan lain sebagainya. Begitu banyak sekali arahan dan bimbingan dari Pastor Yali dan juga dari Kak Tias. Terima kasih Pastor Yali dan juga Kak Tias. Kami juga berterima kasih kepada Papa dan Mama kami masing-masing. Papa makasih, Papa makasih, Mama makasih, Mama makasih. Kami nggak tahu harus balasnya gimana gitu. Soalnya Papa Mama kami begitu menyayangi kami sampai sebesar ini. Kami juga nggak tahu harus, nggak bisa kami balas gitu. Maksudnya kasih sayang sama Papa tuh nggak bisa kami balas, tapi kami cuma bisa mendoakan Papa Mama, mendoakan Papa Mama kami masing-masing supaya sehat terus, bahagia terus, semakin diberkati Tuhan, panjang umurnya, dan juga berbahagia selalu. Pak, Ma, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama, terima kasih. Dan juga kepada Cici dan Koko kami masing-masing. Makasih Koko, makasih Cici, makasih Cici. Maaf kalau misalkan kami ada nakal-nakal sedikit, bohong sedikit, maaf. Dan juga kami berterima kasih kepada tim musik, saksi, dan juga tim WO, dan juga jangan lupa kepada Cerika yang sudah membantu kami JR, WO, dan semua multimedia yang di belakang yang nggak kelihatan. Terus ada timnya Koyosi, terima kasih Koyosi, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk tim-tim yang terlibat. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah-salah kata, kami memohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Love was a lighthouse guiding the way. We were two boats on the ocean, following shadows that led us astray.
of mistaken emotion. Suddenly you've drifted back to my arms, and while we were lost in the dark, love stood still, pulling us together. Love stood still, leading us towards each other. Now we're back at the start.